Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabin nujabail bararatil kiram. Amma ba'du. Hadratal mutaromin, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, utaminipun sedaya kadang atau renjang-renjang generasi muda yang hadir wonten gedung MBCN Borobudur dalu niki ugi ingkang kula hormati, utaminipun dumateng sedaya kadang muslim muslimat ingkang mireng kajian menika sedaya ugi ingkang kula hormati. Sesarengan langkung rumiyin monggo tansah muji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya antu-antu barokah ugi syafaatipun injih milai saking alam dunya ngantos dumuginipun benjang wonten yaumil qiyamah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dalem menika wonten suasana puasa Ramadan kita saged makembal mujalasah wonten majelis di gedung MBCN Borobudur ini saperlu nderek wontenipun kajian Ramadan nggih kanthi tema meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pilih bulan Ramadan niki termasuk bulan yang sangat mulia sebagaimana sering kita dengar tausiahnya para mubaligh, para kiai, juga yang ada di kajian-kajian yang sering kita dengar. Bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Yang pertama yaitu Syahrul Maghfirati, bulan di mana Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluk Allah, utamanya manusia yang mau menjalankan puasa Ramadan. Ini sebagaimana hadis yang Rasulullah sampaikan, man qoma ay man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dan malamnya qiyamul lail, yaitu menjalankan ibadah salat sunat tarawih imanan wa ihtisaban, mereka niat murni hanya karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang tadi sudah menjalankan ibadah suci puasa bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, puasa ini memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Yang pertama, sumu tasihu, puasalah engkau niscaya akan sehat. Dengan puasa Ramadan insyaallah fisik kita, tubuh kita akan sehat. Baik itu puasa Ramadan maupun di luar puasa Ramadan, ternyata konsep puasa ini sangat menyehatkan untuk tubuh kita. Yang kedua, tujuan puasa Ramadan adalah ar-ra'fah fi qulubil masakin, menanamkan rasa kepedulian sosial di hati kita untuk kaum duafa di lingkungan kita semua. Orang yang kaya mau puasa Ramadan seharian penuh dengan menahan lapar dan dahaga, niscaya dia akan berpikir, ya Allah, beginilah rasanya orang puasa Ramadan lapar dahaga. Berarti teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kadang mereka makan, kadang mereka tidak, kadang mereka dapat ekonomi, kadang mereka tidak. Begitu payahnya. Otomatis bagi orang kaya atau kita semua
yang menjalankan puasa Ramadan ada yang namanya kepedulian sosial kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, bahwa puasa Ramadan memberikan kemanfaatan likasri syahwati, untuk membunuh nafsu amarah, nafsu yang jelek. Dengan berpuasa Ramadan, insya Allah kita akan menjadi sehat zahir dan sehat batin. Batinnya, hatinya yang kemarin susah untuk zikir, berat untuk mendirikan sholat, berat untuk mengamalkan amal kebaikan. Tetapi karena dengan puasa Ramadan inilah nafsu kita yang ada di dalam hati kita terbunuh, maka kita akan menjadi termasuk manusia yang dipilih oleh Allah karena bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa puasa Ramadan ini termasuk amal yang sangat mulia. Maka di dalam Ramadan dinamakan syahrun yud'afu fil hasanat. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan banyak amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dilipat gandakan? Ya, karena dalam sebuah hadis, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya di bulan Ramadan amal biasa seperti amal sunnah seperti amal wajib, dan amal wajib kasab'ina sebagaimana 70 kebagusan wajib di selain bulan Ramadan. Maka mumpung bulan Ramadan, mari kita sebagai generasi muda, kemudian Bapak Ibu semua, syukur kepada Allah untuk senantiasa menggunakan waktu sebaik-baiknya agar meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, juga di dalam sebuah hadis, meskipun tingkatan hadis ini kurang sahih, tapi sering sebagai landasan fadhail untuk keutamaan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang-orang yang puasa itu adalah merupakan ibadah. Ini bukan berarti nanti kita bulan Ramadan lantas tidur melulu, habis sahur tidur, habis subuhan tidur, sampai sore tidur. Ini bukan dalil. Dalam artian, pengertiannya apa? Orang tidur aja mendapat pahala, apalagi orang yang mau aktivitas, mau bekerja sebagai sang suami atau istri dalam rumah tangga, atau kita bekerja, itu pahalanya akan lebih besar, pahalanya akan lebih banyak. Tidur aja mendapat nilai pahala, apalagi orang yang mau bekerja atau beraktivitas hal-hal yang baik. Wasumtu tasbihun, bahwa orang yang sedang puasa Ramadan bisa menahan mulutnya tidak berkata kotor, berkata keji, itu termasuk merupakan bacaan tasbih. Nilai pahalanya lebih besar kalau orang puasa itu diam. Jangan banyak bicara, apalagi sering yang kita jumpai yaitu orang gelendeng atau bahasa Jawa metani tanggane. Tolong di bulan Ramadan stop. Syukur-syukur untuk selamanya tidak metani atau mengevaluasi teman atau tetangga kita semua. Bahkan dalam suatu hadis ada suatu amaliyah di mana bisa menghancurkan nilai pahala puasa Ramadan. Yang pertama yaitu al-kidbu, goroh, dusta. Poso-poso Ramadan, goroh, itu bisa melunturkan nilai pahala puasa Ramadan. Yang kedua, wan namimatu, adu domba, provokasi. Maka dalam hal ini perlu saya sampaikan, terutama adik-adik, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, dalam bulan Ramadan tolong kita mengikuti grup WA, WhatsApp, atau menerima informasi dari medsos. Jangan mudah menge-share
hal-hal yang menimbulkan dosa. Ternyata bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahala. Apalagi ada nuansa yaitu menyebar hoak, nyinyir atau membuli. Ini termasuk bisa mengurangi nilai pahala puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa Ramadan yaitu wan-nadhuru bisyahawati, melihat lawan jenis dengan setrum atau syahwat yang tinggi. Makanya lebih baik meremaja ya, itu akan lebih aman. Hadirin rahimakumullah, ini perlunya di puasa bulan suci Ramadan betul-betul kita fungsikan waktu itu untuk amal kebagusan. Di bulan suci Ramadan juga dinamakan Syahrul Syam, yaitu bulan-bulan puasa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa puasa Ramadan memberikan banyak kemanfaatan untuk edukasi, pendidikan, kesehatan, yaitu untuk kita semua. Orang itu semakin banyak puasanya, insya Allah akan semakin banyak sehatnya. Rasulullah itu dalam sejarah, katakanlah 1 bulan diambil puasa 13, 14, 15. Setiap 1 bulan namanya Saumul Bait. Kemudian Senin dan Kamisnya itu rutin. Maka dalam sejarah bahwa Rasulullah itu badannya banyak sehatnya daripada sakitnya. Maka terutama untuk adik-adik muda yang saya banggakan, bagus sekali kalau waktu muda Anda ini bisa dan mau untuk melaksanakan puasa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, bahwa puasa bulan suci Ramadan ini termasuk ibadah yang sangat mulia adalah sholat sunat taraweh. Mari di masjid kita, di musola kita semangat bersama untuk meramaikan, memakmurkan masjid dan musola kita masing-masing. Paling kalau kita kalkulasi matematika, 1 jam itu sudah untuk sholat isya sama taraweh. Padahal kalau kita nonton sinetron atau main game, kemudian juga yang namanya ikut di WA, itu hampir 24 jam. Tolong sisakan waktu 1 jam. Porsi waktu 1 jam cukup untuk sholat sunnah, yaitu untuk sholat sunnah taraweh dan jamaah sholat isya. Dengan demikian insya Allah, dengan kita memakmurkan masjid, memakmurkan musola, akan memberikan dampak yang positif untuk di lingkungan kita masing-masing. Bukankah kemarin kita sudah berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah berkah umur kami di bulan Rajab, berkailah umur kami di bulan Syaban, dan sampaikanlah umur kami berjumpa bulan Ramadan. Maka malam ini, termasuk kita masih berjumpa bulan Ramadan, harus betul-betul kita syukuri, alhamdulillah. Kita jangan berspekulasi bahwa kita akan berjumpa Ramadan yang akan datang. Mungkin atau jangan-jangan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita semua. Maka yang jelas, fungsikanlah bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Juga ada kegiatan yang namanya tadarus Al-Quran di masjid, di musola, di dusun, di desa-desa kita. Mari kita ikuti agar supaya memberikan banyak kemanfaatan untuk adik-adik kita. Kemudian ada istilah yang namanya buka puasa berjamaah. Itu juga bagus sekali, karena sabda Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa memberikan minum segelas air saja atau 1 buah kurma untuk orang yang berpuasa Ramadan sebagai bentuk buka, maka dia mendapat nilai pahala sebesar orang yang dahar yang ikut berpuasa Ramadan tadi. Subhanallah. Maka tidak heran di masjid kita, di musola kita, kalangan nahdin sudah banyak
yaitu yang melaksanakan buka puasa berjamaah atau takjil. Ini termasuk hal yang sangat bagus sekali. Karena apa? Segi nilai pahalanya jelas. Tatkala seharian penuh kita sudah lapar dan dahaga, kemudian detik-detik mau masuk maghrib, di depan kita sudah ada yang namanya teh naskidel atau teh yang panas legi terkendal itu lajeng kita kumandang adzan, lajeng kita ambil air tersebut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya bagi kita yang sering banyak menggunakan, yaitu doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kok ada yang lain, Pak? Bagaimana, Pak Ustadz? Tidak apa-apa, boleh. Saking tidak apa doanya, teko bismillahirrahmanirrahim, buka alhamdulillah. Itu sudah merupakan amal yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Para hadirin rahimakumullah, kiranya demikian yang dapat kami aturkan dalam kaitannya sekedek kultum di bulan suci Ramadan, meraih kemenangan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan meningkatkan etos amaliyah kita di bulan Ramadan secara bersama-sama. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita, puasa kita, sholat tarawih kita, kemudian amal sedekah kita, kemudian tadarus Al-Quran kita, semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simpanan amal yang mulia yang memberikan berkah besok di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.